Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Umi. Hari ini kita akan berliterasi. Sebelumnya tepuk literasi dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk literasi. Membaca, menulis, bercerita. Nah, dalam berliterasi ada membaca. Sebagaimana dalam wahyu yang pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dari itu kita harus rajin membaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam berliterasi ada bagian menulis. Dalam menulis harus kita perhatikan dari kata, kalimat, dan juga paragraf. Itu untuk menulis cerita. Nah, selanjutnya kita saksikan bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Sebelum membuat cerita, kita perhatikan dulu pemilihan kata dan juga penulisan pemenggalan kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Contoh kata adalah doa, ini, itu, makan, tidur, dan lain sebagainya. Nah, dalam menulis cerita juga perhatikan pemenggalan katanya. Jadi, jika kalian menulis di dalam buku terus tidak muat, baris selanjutnya adalah sebagai contoh berikut, pemenggalan suku kata. Contohnya ada kata makan. Jadi ketika nulis makan tidak cukup dalam satu baris, maka pemenggalan suku katanya adalah ma-stripkan. Dan juga ada kata contoh berjalan. Pemenggalan suku kata berjalan adalah berstrip jalan. Jadi perhatikan ketika nanti menulis cerita, ketika tidak muat, perhatikan pemenggalan suku katanya ya. Nah, tadi kita sudah belajar kata dan juga pemenggalan suku kata. Sekarang kita belajar tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Dalam sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Keterangan bisa keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Subjek itu artinya adalah orang atau pelaku. Objek artinya itu benda. Sedangkan predikat artinya kata kerja. Contoh di sini kalimatnya adalah ibu sedang memasak di dapur. Subjeknya ibu, predikatnya sedang, memasak, objek, di dapur, keterangan tempat. Yang kedua adalah ayah membaca Al-Quran di ruang tamu. Subjeknya ayah, membaca, predikat, Al-Quran, objek, di ruang tamu, keterangan tempat. Ini adalah contoh kalimat yang lengkap. Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang berkaitan erat satu sama lain. Jadi dalam menulis cerita itu membentuk satu kesatuan paragraf. Jadi kita sudah belajar tentang kata, pemenggalan kata, kalimat, dan juga paragraf. Sekarang kita akan menulis cerita. Perhatikan gambar cerita dari Bu Guru ya. Perhatikan juga penulisan, letak kiri dan kanannya, menulis rapi. Garis tepi harus rapi, kiri rata kiri dan juga rata kanan. Di rata kanan itu adalah ada garis pink. Di situ batasnya, jadi nanti kelihatan rapi. Selanjutnya adalah pemenggalan kata. Di sini ada contoh kadang. Jadi pemenggalan suku katanya adalah dang, kadang. Perhatikan pemenggalan suku katanya dan juga paragrafnya. Paragraf diawali adalah kata pertamanya adalah menjorok, agak menjorok ke kanan. Lihat contoh yang ada di gambar. Setelah itu kalian membuat cerita 2 paragraf dengan tema kesukaan kalian. Kalian boleh bercerita tentang pengalaman kalian selama belajar di rumah, boleh cerita tentang piknik, dan juga cerita lainnya. Setelah itu kalian foto dan juga kirim ke Bu Guru ya.
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Jadi, harus rajin-rajin menuntut ilmu ya. Semangat terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi